Halo Sobat WK. Masih dalam perbincangan kita untuk membicarakan Makmum 2 yang berhasil box office tembus 1 juta penonton ya, Mbak? 1 Di juta masa 50 pandemi. Iya. Dan ini dia bintang utamanya dari Makmum 2, Titi Kamal. Titi ke sini, ke situ. Jadi Mbak Titi ini pemeran Rini. Betul. Rini ya betul, Rini Iya. yang kalau salat ditakut-takuti sama si. Ada Hanzab. Nah, Mbak Titi barangkali berbagi cerita itu dapat 1 juta penonton itu mimpi apa sebelumnya? Wah, aku juga bingung mimpi apa ya. Tadinya kita sempat kayak aku kalau Pak Keke kan, Pak Deraj kan udah yakin tuh. Kalau aku kayak masih, Pak serius nih Pak, mana ada film Hollywood yang lagi naik daun banget kan. Sekali. Terus Sama udah film gitu, temennya lagi Mas Ari. Oh iya, Film bener. favoritnya Sahabat Ikrip. ada sahabat akrab aku juga. Kalau itu sih saling support, rame banget nggak apa-apa. Terus udah gitu, aku sempat ditakut-takutin juga. Wah ini mah pasti kalau saingannya itu tuh laba-laba, aduh pasti kamu cuma dapatnya sedikit layarnya. Aduh makin nggak pede kan. Terus ternyata Bismillah aja. Terus Pak Keke juga bilang, udah kita ini aja Pak, bukan nekat sih, emang percaya diri aja gitu. Ternyata alhamdulillah banget, nggak nyangka gitu. Emang Mbak Titi yang main gitu juga memikirkan itu, kekhawatiran akan laku ya? Iya. Kan soalnya kan udah lumayan beban ya dari yang pertama kan. Oke. Istilahnya orang udah ekspektasinya gimana, terus kalau misalnya yang kedua kurang kan nggak enak juga kan gitu. Jadi aku pikirin juga lah gitu, kalau bisa sih sukses lah, minimal menyamakan yang Oke. pertama gitu. Meskipun itu berat sebenarnya ya, untuk menyamakan itu berat sebenarnya kan. Iya, yang pandemi kan dulu bukan pandemi kan. Sekarang pandemi dengan pembatasan pengunjung Betul. 70% ya? 75%. Iya, 75%. Wah, deg-degan juga gitu. Tapi ternyata kaget kok pertama, dari yang hari pertama aja udah kaget 40 ribuan waktu itu. Terus tiba-tiba makin nambah gitu kan, sempat ada 90 ribuan juga per hari gitu. Kaget, wow, ternyata word of mouth-nya lumayan kencang banget. Jadi ikut excited sih gitu. Itu Mbak Titi apa sih pertama kali menerima tawaran, oke saya lanjut di Makmum 2. Itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya banyak banget mas, karena aku nggak mau ceritanya kayak cuma dipanjang-panjangin, Oke. diada-adain gitu. Jadi emang harus kuat. Motifnya apa? Kenapa jadi ada Makmum 2? Jadi aku sempat ada sama Pak Keke, produsernya, aku sempat ada diskusi juga sih gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, dan sempat ada beberapa perombakan cerita juga gitu, hasil diskusi kita. Kayaknya lebih nyaman begini, lebih nyaman begini, karena kan memang kalau bisa sih tetap yang apa ya, untuk diceritanya tuh nggak boleh ada yang bisa diperdebatkan gitu, karena ini religi, horor religi. Jadi kita emang nggak boleh salah, harus hati-hati banget gitu. Jadi emang aku banyak pertimbangannya sih tadinya. Sampai gitu. masuk ke dalam cerita, maksudnya dalam sebelum syuting tuh sampai ada ngebahas ngebedah lagi tuh jalan Benar, cerita. masih ada beberapa penambahan dan pengurangan dan segala macamnya gitu mas. Jadi sampai akhirnya oke, Bismillah ikut gitu. Milih itu nggak, milih apa namanya, lawan main juga kah atau Lawan main nggak sih, itu sampai sih dalam semuanya gitu, dari terlibatnya produser. sampai dalam gitu? Nggak sih, itu semua bergantung pada produsernya. Tapi begitu aku dengar sutradaranya Pak Guntur, terus ada Pak Asep juga sebagai DOP-nya, dan jajaran pemain-pemainnya, semuanya aku jadi kayak wow, makin percaya diri nih gitu. Maksudnya yang dulu juga aku suka banget, tim yang di Makmum 1 aku juga sangat happy dan nyaman banget, dan ini yang kedua juga aku nyaman banget gitu. Jadi keterlibatan kayak Samuel Rizal terus Marcella Zalianti itu nggak ada kaitannya Nggak ada. sama Mbak Titi ya? Nggak ada, aku emang udah fokus di jalan ceritanya si Makmum 2 ini sama pengembangan karakter ini. Karena nggak boleh salah, jangan sampai karakter ini dia apa ya, mengundang kontroversi gitu. Karena kan di sini dia mengalami fase, ada 6 fase yang jalankan sama si Rini ini. Jadi ada 6 fase emosi dia dari awal yang masih nggak tahu apa-apa sampai ya nanti takutnya spoiler kan. Nah, cuma itu emang harus aku pikirin banget matang-matang perubahan scene-scene-nya. Emang Rini ini siapa sih Mbak? Kan banyak nih mungkin teman-teman sobat-sobat WK, sobat-sobat Ambiar ya, yang nggak tahu nih, yang Rini. maksudnya mungkin belum nonton gitu kan, Makmum 2 gitu. Iya. Nah, ini siapa sih nih? Rini ini adalah seorang
janda yang meninggal sama suaminya. Terus dia memiliki anak satu yang bernama Hafiz. Dia mendapat kabar dari teman lamanya yang diperankan Samuel Rizal, Alif, bahwa budenya dia yang sudah membesarkan dia meninggal. Jadi dia harus ke sana mengunjungi desa Suwayan, desa yang belum ada listrik, yang benar-benar hutan yang kering banget karena kan pokoknya di situ kering tapi mereka tidak mau ada air listrik segala macam, jadi makin kering lagi segala macam. Dan ada beberapa teror hantu makmum di desa itu. Itu tuh yang serem tuh Mas Ari. Beruntung banget tuh yang jadi anak. Kalau Mas Ari takut orang jangan ke bioskop nonton makmum deh. Nanti Mas Ari takut salat loh. Enggak dong, jangan sampai takut sholat. Oh iya. Film makmum ini harus membuat kita lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Dan justru itu jadi kayak supaya kita bisa lebih beriman lagi. Jadi itu syutingnya berat ya Mbak Titi? Ada di gunung, di desa terpencil. Berat Mas, Bukan sambil berat lagi. manggul beras. manggul beras berat. Jadi serunya di mana Mbak Titi kemarin waktu syuting tuh? Jadi kita ada di Garut, di Papandayan, itu di gunung. Jadi mereka bener-bener bangun jembatan, Mas. Jadi alhamdulillah itu jembatannya sekarang berguna banget. Yang tadinya nggak ada. Teman-teman wisatawan yang bisa melihat dan mengeksplor di seberang Gunung Papandayan yang seberang itu indah juga kan. Jadi ya lumayan bisa berguna untuk penduduk setempat. Terus selain itu dia itu dingin banget 13 derajat Celcius. Jadi kita tetap pakai pakaian kayak gini kan, bahannya tipis dingin banget. Jadi kalau lagi setting kita langsung pakai yang tebel-tebel kayak lagi musim dingin tuh sama boot segala macam. Tapi kalau lagi break dilepas, aduh sampai ke tulang dinginnya. Apalagi habis hujan ditiup blower, Mas. Waduh. Ya, jadi kerjanya kita nyamperin lampu-lampu yang wattnya gede-gede tuh biar anget gitu. Belum lagi kalau nggak ada yang nyamin api gitu, nggak ada ya? Ada ya. Jadi kalau lagi nunggu kita api unggun ngumpul di situ. Gitu. Terus belum lagi kalau nggak pakai sendal adegannya. Terus udah gitu dingin tuh, bekas hujan, tiduran di tanah. Aduh, makin jadi deh. Teriak-teriak di tengah hutan jam 4 pagi. Waduh. Sampai suara abis itu pasti perjuangan. malam itu ya. Subuh ya, malam ke subuh ya. Kita startnya selalu abis maghrib. Sebelum maghrib tuh datang ke lokasi jam 5 tuh, nyampe sana jam 6 siap-siap mulai start abis makan. Sampai subuh gitu. Habis terus maghrib prepare jam 8 syuting, kelar jam 5, setengah 5. jam 5 Sholat subuh bareng tidur. Iya, gitu. Tapi terobati Mas Ari, maksudnya perjuangannya Mbak Titi dan teman-teman nggak sia-sia. Betul. Nyatanya dapat rekor lagi. Alhamdulillah. Makasih banget loh sama penonton film Makmum 2 dan juga mereka yang posting di sosmed menceritakan segala macam tuh, aku luar biasa seneng banget sama teman-teman media. Tidak terlepas dari teman-teman media nih, makasih nih Warta Kota dan juga teman-teman media lainnya. Ini Mbak Titi, ini jumlah penonton film yang kedua paling banyak kah atau setelah ADC ya? Oh, kalau yang sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi sih ADC kalau nggak salah 2 jutaan ya Mas. Iya, kan 2 ADC jutaan. tuh. Iya, ini yang ke berapa ya? Soalnya kan ada Hangout 1,6 juta. Betul. Eiffel 2,3. Jadi sebenarnya hitsmaker loh Mas Ari. Iya, Mbak Titi artis itu. laris Bisa aja. laris di mata penonton. Mbak Titi, tapi kemudian Anda terus jatuh cinta gitu kan dengan main film horor terus-terusan itu, atau jangan-jangan lupa nih main film drama, ditawarin film yang lain nggak mau? Hangout tuh kan thriller ya kalau nggak salah ya? Thriller. Iya kan? Iya, itu Hangout thriller. komedi juga tapi Iya, ada thriller dikit. komedi. Iya, betul. Jalangkung 3 abis itu. Aduh. Kan habis ini ada horor lagi kan. Semakin nyaman berarti Mbak Titi ya sama genre horor ya? Aku semuanya sih suka. Oke. Aku action suka, drama komedi suka, drama suka, apa aja deh aku sebenarnya. Oke. Enggak, cuman kebetulan pas horornya muncul nih ya. Pas Munculnya lagi barengan dulu ya. horor abis ini. Pas Waduh. Jos. Juga lebih ngeri lagi sih. Nanti cantik. Tapi ini Mbak Titi kayak ini nggak ya, memberikan semangat, jadi cambukan gitu loh untuk ya Untuk terus berkarya lah gitu loh. di tengah pandemi ini nih. Bener, yang tadinya sempat agak nggak pede sedikit, aduh gimana nih, takut sepi apa segala macam. Terus begitu ngelihat ini lah, wah makin semangat. Abis ini ada skrip apa lagi kita jalankan, wah jadi semangat. Ada tawaran apa lagi nih? Ada Ambil. Jadi apa ya, dan mudah-mudahan ini jadi angin segar buat Yeah. teman-teman di dunia, maksudnya di perfilman juga, supaya ini loh mungkin menjadi pembuka untuk film-film lainnya bisa berpotensi untuk rame lagi gitu. Nanti Mbak Titi semakin bergairah, wajahnya ada di bioskop lagi, Amin. di layar lebar lagi. Setelah 2 tahun
Nggak ada pandemi ya, gitu. iya kan, bener kan? Seneng, semangat banget Mas. Sekalipun belum full ya di bioskop ya Mbak Titi. Iya. Itu ngerasain nggak sih apa aneh gitu nggak? Atau ya sudahlah memang kondisinya seperti ini, penontonnya memang harus dibatasi gitu. Iya, tapi ya maksudnya kita kan tetap harus mengikuti peraturan yang ada ya Mas ya. Seneng ya emang tadi ya mikir wah ini mah kalau lagi nggak pandemi mungkin bisa Iya berapa betul ya, betul. bener nggak, Mas? Iya betul. Tapi gini aja udah alhamdulillah banget, udah seneng banget gitu, udah jadi angin segar dan kita semua jadi semakin semangat. Teman-teman aku yang sesama pemain, teman-teman yang kru juga semuanya pada kasih congrats gitu. Mereka semua semangat. Tadi juga aku lihat di Twitternya Ernest Prakarsa, semangat, selamat untuk teman-teman tim Makmum 2 semuanya gitu. Wah, jadi kita Padahal makin filmnya semangat ada lagi nih. tayang ya. Lagi tayang. Iya, support juga pokoknya sesama insan perfilman. Betul. Jadi emang wah saling support kita biar makin kuat semuanya. Jadi balik lagi nih Iya. film Indonesia makin bangkit lagi gitu. Di bioskop dibuka tuh udah anugerah juga ya buat Anugerah. insan film ya. Dan yang lucunya lagi Mas, orang-orang tuh yang selesai nonton mereka mungkin ada yang seneng gitu kan, jadi mereka posting, jadi lebih rame lagi di sosial media gitu, jadi makin nambah gitu. Jadi makin kalau nonton film, penasaran. bukan membandingkan nih Mas Ari. Kalau nonton film drama paling kapal nih berduaan nih, pacar nih misalnya nih. Kalau nonton film horor nggak mungkin tuh kan nonton cuma satu orang. Kebalik coy, kebalik. Kalau nonton film horor pasti ngajakin teman-teman Enggak. rame gitu loh. Kalau pandangan gua gini, nonton Karena film nonton drama rame itu asik enggak, berasa nonton takut. film drama pasti rame-rame. Tapi kalau nonton film horor pasti sama pacarnya gitu. Enggak, kalau gua enggak begitu Mas Ari. Nah, itu makanya Iya. makanya Makmum 2 banyak yang nonton. Iya, gitu. Berarti banyak orang yang pacaran di bioskop gitu. Banyak orang yang tamasya di bioskop berarti. Kayak lagunya Mbak Titi. Wah. Lai. Betul, Mbak Titi. Nih, pandemi kan maksudnya tentu pekerjaan banyak yang hilang gitu. Nah, terus masuk Makmum 2 laris nih di bioskop nih sampai 1 juta penonton gitu, dan tentunya nama Mbak Titi naik lagi nih ya kan. Alhamdulillah. Nah, Mbak Titi bisa berbagi cerita nggak sih Mbak Titi? Gimana sih rasanya menjadi orang terkenal nih di Waduh, Indonesia gimana nih? Gimana ya? Gimana sih Mbak nih Nggak kan selama ini kan maksudnya framing pemberitaan pasti artis ini diterserangnya sama netizen nih kan. Iya. Nah, kita tuh pengen tahu gitu framing dari seorang public figure, orang terkenal di Indonesia seperti apa sih? Apa yang mereka rasakan gitu selama menjadi terkenal gitu. Rasanya ya seneng, maksud kalau buat aku ya, kebanyakan netizen yang komen di sosmed aku juga baik-baik. Iya. Ya paling kalau misalnya ada yang komen usil paling satu lah dibanding berapa gitu, bukan yang kayak serem-serem gitu. So far mereka semua support, dukung, sweet semua sih di aku, dan makanya aku happy, makanya lanjut lagi kan main-main filmnya, nggak kapok gitu, tetap lanjut terus gitu. Jadi ya so far sih seneng sih, karena banyak kesempatan yang didapat, bisa berkenalan sama banyak orang, tokoh-tokoh perfilman, sutradara, produser, pemain gitu. Jadi kayak seneng gitu bisa ketemu teman-teman wartawan juga gitu. Jadi kita tuh bisa saling tukar pikiran, bisa saling menerima masukan dan kritik. Jadi kayak makin improve kita sebagai aktor lagi gitu. Tapi itu kan dampak positifnya Mbak buat kehidupan Mbak Titi gitu. Ada nggak sih kayak misalkan dampak negatifnya gitu? Dampak negatif, Impactnya, apa ya, paling kan orang jadinya pengen lebih tahu Ya, kehidupan betul, pribadi betul, kita kan. betul. Jadi kita harus pintar-pintar dan memilah mana ruang yang emang privacy yang nggak bisa buat konsumsi publik, mana yang boleh gitu. Jadi emang tetap kita harus punya Ruang sendiri ya, privacy. ya. Iya, tetap harus punya supaya kita bisa ada ruang buat diri kita healing istilahnya, relaxing gitu. Digangguin gitu pernah nggak sih Mbak? Digangguin. Diusilin gitu. Gangguin, so far sih aman. Kayak misalkan ke bioskop nih, lagi visit bioskop gitu kan, terus ketemu banyak orang tuh ya kan, pernah nggak sih kayak ih Mbak Titi gitu, nyubit gitu, narik Pernah, cuma so far sih aman. Cuma yang dulu aja, yang zaman-zamannya aku tahun lalu pas lagi syuting, memang aku mohon maaf, itu kan lagi naik-naiknya kasusnya kan. Iya, Jadi iya, aku iya. tuh kayak nggak berani ya ketemu apa segala macam tuh. Waktu itu aku masih orangnya ini banget gitu. masih parnoan banget ya. Iya. Jadi kayak Bukan parnoan, itu menjaga. Iya. maksudnya. iya menjaga, bukan Mencegah. parnoan sih, Mencegah. Lebih, ya
mengikuti protokol Iya, ya, betul. gitu. Jadi Agak emang, menjaga jarak berarti ya. kalau sekarang aku kayak oke gitu. Maksudnya tetap kita maskeran ya, mau foto bareng atau apa tetap prokes. Sebelum pandemi gitu banyak kejadian-kejadian lucu kah ketemu sama orang-orang ketika ada tempat umum kah atau lagi visit bioskop kah? Pas lagi ya banyak sih, mereka tuh pada bawa ini kayak foto-foto apa kayak clipping ya zaman dulu. Iya, 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 iya. Terus udah gitu ada yang bawain kue, ada yang bawain bunga gitu-gitu. Rame ya, seru banget. Kangen sih masa-masa roadshow sih, Mas. Kan kita promo Terbatas ya? belum bisa gitu. Jadi kayak kangen lah masa-masa roadshow kayak ke bioskop-bioskop yang begitu filmnya selesai, wah gitu muncul gitu. Kangen banget. Tapi kalau selain roadshow gitu ada pengalaman unik juga nggak sih kayak misalnya lagi pergi nih sama keluarga itu ke mall gitu? Apa ya pengalaman unik ya? Gitu-gitu aja sih, cuma ngajak foto gitu-gitu aja, belum ada yang Se ekstrim gitu ya? belum ada yang ekstrim. Nggak sampai butuh bodyguard. belum. Butuh bodyguard lagi. Grande. Mbak Titi, kalau misalnya nanti ada tawaran Makmum 3, diterimakah gitu? Semuanya relatif, tergantung gimana ceritanya, bagaimana apa namanya jalan ceritanya, karakternya mau dieksplor sejauh apa dan segala macamnya, semuanya relatif. Oke. Jadi aku emang harus berhati-hati banget gitu. Kalaupun dibikin masih ada syaratnya, masih banyak gitu ya? Iya, Syaratnya dari Mbak Titi. agak ini. Rini harus berbeda. Agak picky dia, bukan picky, agak banyak insert yang harus. Tapi memang harus begitu Mas Ari. Jadi kalau misalnya sama ya buat apa sebenarnya kan? Kalau filmnya sama, nanti penonton juga akan barangkali ya bisa nebak tuh. Karena kan memang apa ya, biar gimana kan tetap kita sebagai pemain juga kan dilihat ada di film itu segala macam. Jadi yang kita bertanggung jawab juga untuk ngedeliver message yang ada di film itu harus benar-benar ya sampainya ke mereka emang ada moral of the story baik apa gitu. Tapi Mbak Titi siap saingin Lunai Maya nggak sebagai next ratu horor gitu? Waduh, saling ini deh, jangan saingan sama Luna. Ampun, dia udah suhunya lah. Dia kan baru satu Mas Ari. Baru satu. Susana udah berapa sih? Susana udah 2 apa 3 gitu, udah banyak. Iya, tapi lari semua Mas. Heran banget emang, mantep emang. Susana udah wah. Wow, tapi semakin kesini semakin picky berarti Mbak Titi untuk menerima tawaran film. Iya, mau nggak mau dari dulu sih sebenarnya pikir. Oh, Jadi sebenarnya emang aku harus lebih berhati-hati untuk menerima semuanya. Aku harus jelas dulu karakternya mau seperti apa segala macem gitu. Tapi selama ini gitu Mbak, selama main film gitu, tentu peran-peran yang Mbak Titi mainkan banyak juga pesan moralnya gitu. Ada maksudnya peran apa sih yang maksudnya yang impact ke diri Mbak Titi sendiri gitu? Moral. Oh iya. Impact gitu, misalkan peran di film apa gitu, film apa yang maksudnya oh ini bermanfaat banget nih buat kehidupan. Banyak banget. Kayak misalnya kayak di Mendadak Dangdut, aku juga jadi lebih mengenal masyarakat sekitar, kehidupannya seperti apa, terus bagaimana hubungan dengan kakak, maksudnya dengan saudara, kan itu ceritanya soal itu. Iya. Terus kayak kalau di ADC soal persahabatan, terus kalau kayak dulu aku pernah ikut FTVC sebenarnya, jadi pemulung. Waktu itu aku benar-benar tinggal di tempat pemulung gitu, terus aku explore, melihat kehidupan mereka segala macam gitu. Terus aku jadi apa ya, jadi banyak belajar sih soal banyak kehidupan orang. Makanya menjadi kenapa aku cinta banget sama dunia acting, karena aku bisa melihat kehidupan banyak karakter gitu, banyak orang gitu, dengan segala macam profesi yang berbeda, pokoknya dengan segala macam hal yang berbeda. Jadi kayak wah seneng banget. Itu yang bikin aku jadi kayak apa ya, biar nggak bosan gitu hidup. Jadi aku kayak bisa mengenal banyak hal gitu. Udah mulai diprotes anak dulu Mbak kalau syuting lama-lama gitu. Makanya itu aku nggak bisa kayak zamannya aku belum menikah dulu ya. Sekarang aku lebih banyak milih, jadi nggak bisa semuanya dijalanin. Kayak misalnya nyanyi juga, film juga, ini juga. Oh kayaknya nanti nggak ada waktu mana. Betul, tadi dipanggil tante sama anak sendiri ya Mbak. Tapi ada ini Mbak, misalnya Sedih. udah mulai protes nih, terutama yang gede gitu. Misalnya tinggal Dulu kerja. kadang kan soalnya kalau malam harus pelukan dia tidur. Yang gede tuh. Sekarang jadi ya udah, kalau dulu makanya waktu Makmum 1 aku masih menyusui ya waktu itu ya. Nah itu kita syuting di Puncak. Tiap malam aku pulang ke Jakarta. Wadaw. Iya. Dibilain pulang. Jam 12 malam pulang, sampai sana jam 2 menyusui.
tidur jam 9 udah pergi ke puncak lagi. Itu tiap hari. Makmum 2 seperti apa tuh, Mbak? Makmum 2 karena perjalanannya butuh waktu 7 jam menuju itu, jadi aku nggak bisa bolak-balik Jakarta, ntar telat datang. Berarti tinggal. Anaknya Jadi tinggal. terpaksa tinggal. Jadi ya itu, tapi alhamdulillah udah dapat izin sih dari suami. Itu komentar Mas Ian barangkali atau yang gede udah bisa komentar belum, Mbak? Komentarin film ibunya gitu. Dia aku belum liatin sih, Belum? cuma dia udah tahu mama film horor ya, mama main film. Ih jangan dilihat ya nak, nanti kamu nggak bisa tidur. Masa ngelihat mamanya nggak bisa tidur? Nanti ngeliat aku teriak-teriak, wah. Kalau Mas Ian apa komentarnya, Mbak? Wah ternyata kamu horor juga ya. Waduh, kamu horor juga ya. Enggak deng, dia malah ngomong gini juga. Kayak kamu horor kayak di rumah. Ternyata ya. Ternyata sama ya. Ternyata sama. Jangan lebih horor di rumah ya. Iya. Horor lagi. Daripada di film. Berarti begitu relate-nya berarti ya. Oh ya kan berarti relate banget gitu, Mas. Sama sampai Mas Tian ngomong seperti itu relate sekali. Enggak, ternyata Nggak, itu apa bercanda lagi, pasti Mas lagi Ari. pendalaman. Oh, lagi. Oh iya iya iya. Bercanda itu dia. Betul. Oke. Mbak Titi, Ya. nih dapat info lagi nih katanya rumah baru nih. Waduh. Jadi seperti apa sih Mas nih rumah barunya nih? Kemarin jadi rame gara-gara di YouTube-nya Kang Sule ada. Iya. Kang Sule room tour itu di tempat barunya Mbak Titi di Ragunan. Bener, Kang Sule nebak-nebak aja itu Mas, aku sih nggak berani nyebut. Kemarin udah dibantah. Apa? Mas Ari udah dibantah sama Mbak Titi. Ya, Mbak Kemarin Titi udah ya. dibantah. Iya kan dibilang berapa gitu, aku kayaknya nggak berani nyebut ya karena emang ya aku juga nggak tahu jumlahnya Mas. Itu jangan-jangan rezeki dari makmum tuh Mas Ari. Adakah rezeki dari makmum di situ? Pak Keke. Jadi ya itu juga lumayan sih Mas, perjuangannya lagi pandemi kan bangunnya 2 tahun gitu. Wah, lama juga ya, Mbak? Iya 2 tahun. Desain sendiri berarti ya? Dari 2020 tuh Mbak Ada arsiteknya. Ya, artinya dari berdua dari Mas Berdua. Mas Tian sama Mbak Titi rancang sendiri konsepnya apa? Benar. Jadi kita nyatuin pikiran dia, pikiran aku maunya apa, sama si Atelier Riri namanya, arsitek. Arsiteknya ya. Jadilah rumah sekarang. Jadilah rumah sekarang. Itu rumah tahun baru loh. kah atau rumah lama yang maksudnya dibangun lagi gitu? Enggak, itu rumah baru. Oh, rumah baru itu. Maksudnya rumah tua dihancurin, dibangun baru. Oh, Rumah lama dihancurkan. Kalau yang rumah lama aku sih masih ada. Oh, rumah tua. rumah tuh ya. Rumah tua kemudian dibangun lagi gitu. Mas. Gitu. Ya itu rezekinya Mbak Titi sama makmum 2 Mas Ari. Ada. Iya benar. Ini Mbak Titi rencana setelah makmum 2 apa? Tahun ini barangkali. Ya kan Jalangkung 3 insya Allah keluar. Terus aku sebenarnya nih kayaknya mau masuk project series action, kisah 3 pembunuh itu action. Ada. Series ini ya? Series sama film drama. Oke. Film drama. Mungkin insya Allah kalau jadi syutingnya nanti di Bromo gitu. Ini dibatasin nggak misalnya Mbak Titi tahun ini maunya Berapa cuman project ya? Berapa ya project? 2 atau 3 aja cukup. Enggak sih. Enggak ya? So far emang aku suka ya ikut, Oke. tapi kalau aku nggak suka tunggu terus sampai ada yang suka gitu. Oh, itu kriterianya apa? Baru selesai kan kerja dulu. Kriterianya suka sama tidak suka tuh apa Mbak Titi? Ya. Ceritanya, karakternya dieksplor sejauh apa. Kalau misalnya menurut aku karakternya tidak menantang buat aku, nggak mau jalanin. Jadi Atau karakternya udah pernah dimainkan? iya, jadi ya kalaupun karakternya udah pernah dimainkan tapi ceritanya ternyata beda dan menarik, nggak kenapa enggak gitu. Jadi emang dari kemarin sih aku berusaha untuk beda-beda sih gitu. Tapi memang maksudnya udah belasan film atau puluhan film yang dimainin nih sama Mbak Titi. Masih ngejar peran seperti apa lagi sih Mbak Titi nih? Banyak, belum, kan banyak banget yang belum. Masih banyak. penasaran. Jadi puluhan yang udah, tapi masih banyak yang belum. Ini sampai nenek-nenek. Ya. Mau ngikutin jejak ini Omong Widiawati kayaknya Mbak Titi. Widiawati, Christine Hakim. Iya, Christine Hakim. pengen. Jadi apa aja tuh Mbak maksudnya yang pengen tuh? Banyak. Ya Banyak. jadi ya di genre-nya juga beragam ya, ada yang action, aku pengen ikutan, drama nanti ikutan lagi. Romantic komedi juga kangen pengen lagi. Kalau peran-peran
ada sih, cuma belum boleh Iya, dibocorin. maksudnya yang pengen Mbak Titi peranin gitu ketika maksudnya yang masih punya mimpi nih gue pengen peranin ini nih di sebuah film gitu. karakter Pengen- apa Saya gitu. Seperti apa sih? pengen jadi ini sih, psikopat. Itu penasaran, pengen. Banyak aktor dan aktris yang bilang seperti itu, gue pengen peranin. Ya, karena memang ini kali Mbak ya Pak, effortnya emang luar biasa tuh ya kalau Iya, peran itu ya, menantang. menantang ya. Pengen aja gitu. Cuma memang belum ketemu yang cerita yang pas gitu. Oke, Mbak Titi Kamal. Jadi gimana, Mas? Terima kasih Mbak Titi. Oh, kita senang nih sebenarnya bisa Iya. panjang nih Mas Hari nih. Ternyata nggak berasa ya Sampai sudah. mau nih Gak ngobrol. iya bisa sampai Kayak ini ya. syuting Harusnya harus ada kopi nih. Harus ada kopi. Kodenya kopi. mantap, Pak. Terima kasih Mbak Titi sudah mampir ke Warta Kota, ke Tribun. Sukses Mudah-mudahan Tribun. Mbak Titi lancar terus main filmnya, sehat. Amin. Sukses juga buat teman-teman di Warta Kota dan Tribun. Amin. Laris terus karya-karyanya, box office terus filmnya. Betul. Amin. Lancar terus rezekinya untuk keluarga. Amin. Sehat-sehat terus pokoknya, dan buat sobat WK. Jadi seperti apa, Mas? Gua nih Iya, Mas Hari ya. spesialis di penutup. Ya, pokoknya buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast Kinari. Kali ini kita membahas Makmum 2 yang menembus 1 juta penonton. Sukses terus untuk perfilman Indonesia dan Mbak Titi Amin. Kamal. Amin. Semoga kita tunggu terus karya-karya Mbak Titi Kamal di layar lebar, bioskop, Makasih. apapun itu perannya. Dan buat teman-teman Warta Kota Live yang sudah menonton konten ini, pembahasan ini bersama Mbak Titi dan Pak Niraj dan juga Mas Guntur tadi ya, bagikan ke teman-teman semuanya jika memang ada obrolan kita yang bermanfaat yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian itu. Amin. Tuh, songong nih dia nih. Iya. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Warta Kota Production, di share dan juga di like ya, bagikan kebaikan untuk kebaikan kita bersama. Terima Widih, kasih, sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber yang lain, dan dadah. Dah, terima kasih Mbak Titi Kamal.